What's up guys, apa kabar semua? By the way, udah hampir 2 minggu ini ya saya nggak update di YouTube maupun di Instagram Ugo. Dikarenakan saya kemarin lagi berjuang melawan virus, jadi selama hampir 2 minggu ini saya isoman karena takut menularkan ya ke orang-orang terdekat. Jadi saya mengisolasi diri di kamar aja, dan sekarang kondisi udah mulai pulih. Cuman sedikit lesu aja, dan saya hajar dengan vitamin tiap hari supaya imun tubuh cepat pulih lagi ya. Nah, di musim sekarang ini virus lagi merajalela. Jadi sebaiknya jaga kondisi kalian supaya tetap fit. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Oke, untuk kalian lagi nyari-nyari rekomendasi koin micin untuk dibeli bulan Februari 2022 ini, pastikan kalian nonton video ini sampai akhir ya. Karena 3 rekomendasi koin micin yang saya sebutkan ini berpotensi naik hingga 100 kali lipat. Nah, sebelum kita mulai ke video, disclaimer dulu ya, kalau rekomendasi koin micin dalam video ini hanya berdasarkan pada analisa pribadi saja. Bukan bermaksud untuk mengajak membeli atau menjual aset yang disebutkan di dalam video ini, karena bagaimanapun setiap keputusan yang diambil murni dari keputusan pribadi masing-masing ya. Jadi selalu do your own research. Sebelum kita mulai ke pembahasan utama, jadi sedikit update dulu. Kemarin kita sudah bahas mengenai strategi scalping crypto untuk menggunakan candle Heiken AC. Jadi gimana cara menggunakan candle ini untuk mengetahui dengan lebih mudah pergerakan arah market ya, sehingga kalian bisa menentukan posisi jual maupun beli. Nah, untuk itu kalian bisa cek videonya di sini, strategi scalping crypto dengan menggunakan Heiken AC. Oke, pertama-tama kita masuk ke coin market cap dulu. Bisa kita lihat saat ini kondisi market secara keseluruhan sedikit mengalami pemulihan ya. Untuk Bitcoin juga sudah mengalami kenaikan saat ini dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan sebesar 0,18% ya. Begitu juga dengan kondisi Fear and Greed Index saat ini sudah mengalami kenaikan yaitu di angka 44 ya. Kalau dibandingkan dengan bulan lalu itu masih extreme fear yaitu di angka 21. Jadi saat ini sudah lumayan bagus. Dan kalau kita lihat dari trading view Bitcoin USDT, di sini Bitcoin mengalami penurunan mencapai 52% ya selama 75 hari terakhir, dan harga mengalami pullback di sini di harga 32.900-an sehingga saat ini mengalami kenaikan dan berhasil breakout dari resisten 42.000 ya. Namun kondisi ini masih memungkinkan harga untuk turun ke level 39.000 ya. Jadi nanti ketika turun ke level 39.600-an, maka di sini kemungkinan akan pullback di level support 39.000 sehingga akan membentuk pola lower high yang memungkinkan untuk harga bergerak bullish. Banyak yang menyatakan bahwa koreksi yang terjadi ketika Bitcoin berhasil menyentuh resisten 45.000 dan saat ini mengalami sedikit koreksi ke harga 42.000, itu banyak yang mengatakan bahwa ini terjadi karena ketegangan yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina yang menyebabkan turunnya harga Bitcoin ke 42.000 ya. Ya, mudah-mudahan aja nanti Bitcoin tidak breakout dari support 39.000 sehingga memungkinkan akan membentuk pola lower high ya. Dan untuk rekomendasi koin micin yang ketiga itu ada ARPA Chain ya dengan kode ARPA. Saat ini ARPA Chain berada pada posisi 357 menurut coin market cap. Harga ARPA Chain saat ini adalah $0,009 dan sedang mengalami kenaikan sebesar 11,36%. Maksimum supply dari ARPA adalah 2 miliar token saja dan saat ini sedang beredar sebesar 1,2 miliar token. Pergerakan harga ARPA dalam 7 hari terakhir terbilang cukup bagus ya. Harga tertinggi sepanjang masa yang dicapai oleh ARPA yaitu pada tanggal 3 November yang lalu itu sebesar $0,2 ya, dan saat ini sedang mengalami penurunan sebesar 65% dari harga tertinggi sepanjang masanya. ARPA adalah solusi layer 2 berbasis blockchain untuk komputasi pelestarian privasi. Diaktifkan oleh Multi Party Computation atau MPC, didirikan pada April 2018. Tujuan ARPA adalah memisahkan utilitas data dari kepemilikan dan memungkinkan penyewaan data. Protokol MPC ARPA menciptakan cara bagi banyak entitas untuk secara kolaboratif menganalisis data dan mengekstrak sinergi data sambil menjaga input data masing-masing pihak tetap aman dan juga privasi. Pengembang dapat membangun dApps yang menjaga privasi di blockchain yang kompatibel dengan ARPA. Beberapa kasus penggunaan langsung termasuk anti penipuan kredit, secure data wallet, precision marketing, pelatihan model AI bersama, dan juga key management system. Misalnya, bank yang menggunakan jaringan ARPA dapat saling berbagi kredit blacklist mereka untuk tujuan manajemen risiko tanpa memaparkan data atau privasi pelanggan mereka masing-masing. ARPA juga menjadi top gainers of the day menurut CryptoDebt.
di mana harga ARPA dalam 24 jam terakhir itu sudah bergerak di atas 24% ya. Untuk saat ini harga sudah di atas 0,008 yaitu 0,009. Juga menjadi top 5 daily gainers menurut Get.io yaitu listing di 11 Februari yaitu ARPA berhasil naik sebesar 14,22% ya. Untuk pembelian ARPA sendiri bisa dibeli di Binance, Coinbase, Get.io dan juga Huobi Global ya, di mana ARPA ini sudah terlisting di exchange besar dunia. Tentu saja membuat ARPA highly recommended untuk dibeli ya. Termasuk juga exchange yang ada di Indonesia yaitu di Toko Kripto. Kalian bisa menemukan ARPA dengan pair ARPA USDT dan juga beberapa pair lainnya ya. Jadi dengan delistingnya ARPA di beberapa exchange besar dunia, kalian nggak perlu susah-susah melakukan swap, tinggal kalian masuk saja ke Binance ataupun Toko Kripto sehingga kalian bisa langsung membelinya. Dan tentunya exchange tersebut sudah aman ya. Sama halnya dengan Bitcoin, ARPA juga sudah mengalami pullback di harga $0,04 dan berhasil breakout dari area resisten $0,08 dari harga tertinggi sepanjang masa yang dicapai yaitu di harga $0,2, mengalami penurunan mencapai 82% ya ke harga terendah yang terakhir kemarin. Jadi ini merupakan penurunan yang cukup dalam dan saat ini harga juga sudah menembus EMA 200 ya. Berikutnya harga bergerak menuju garis resisten di $0,1 sehingga ketika nanti harga berhasil breakout dari area resisten 0,12 maka kemungkinan besar rebound akan terjadi dan tidak menutup kemungkinan harga akan menembus ATH ya. Dan untuk kalian yang ingin beli, tunggu harga koreksi kembali ke harga $0,08 ya. Jadi saat ini harga bergerak di $0,09, tunggu saja untuk harga kembali koreksi ke harga $0,08. Dan untuk kalian yang mengharapkan keuntungan jangka pendek dari harga beli kalian di harga $0,08, kalian bisa menjualnya di harga $0,09 dan di sini kalian sudah berhasil memperoleh keuntungan sekitar 5% lebih ya. Rekomendasi koin micin yang kedua adalah AMP dengan kode AMP. AMP berada pada posisi 69 menurut Coin Market Cap dan harga AMP saat ini adalah $0,03 dan sedang mengalami penurunan sebesar 4,23%. Maksimum supply dari token AMP adalah 92,5 miliar dan saat ini sudah beredar 42,2 miliar token. Pergerakan harga fluktuatif dari AMP selama 1 tahun ke belakang membuat AMP menjadi token yang sangat berisiko ya. Namun bayangkan jika kalian berhasil membeli di harga terendah yaitu di sekitaran $0,03 dan menjualnya saat harga tertinggi yaitu di $0,1, maka kalian akan memperoleh keuntungan sekitar 250%. Dan harga AMP saat ini sudah lumayan bagus untuk kita beli ya. Namun coba kita lihat nanti pada trading view-nya apakah berada pada posisi yang lebih rendah lagi untuk bisa kita beli AMP ya. Nah, jadi token AMP atau M ini berfungsi sebagai penjamin atau jaminan saat kalian melakukan transfer antar kripto ya. Misalnya nih, kalian mau transfer Bitcoin dari satu wallet ke wallet lainnya, itu kan membutuhkan waktu sekian menit ya. Nah, untuk Bitcoin sendiri itu 7 transaction per second itu dalam 60 menit. Nah, jadi jeda waktu 60 menit ini ketika kalian melakukan transfer dari wallet ke wallet lain, kan selalu ada kemungkinan untuk keamanan transfer itu sendiri ya. Bisa aja belum mencapai 60 menit, uang kalian itu tiba-tiba hilang atau tidak masuk ke wallet kalian. Nah, jadi disinilah fungsi dari token AMP itu sendiri ya. Jadi token AMP ini memiliki kemampuan untuk membantu proses transfer antar kripto dari wallet ke wallet lainnya, sehingga jeda 60 menit tadi tidak diperlukan lagi, sehingga dari wallet A ke wallet B kalian langsung menerima dana yang kalian transfer tersebut ya. Karena di sini AMP menjaminkan dana kalian tersebut untuk langsung diterima di wallet masing-masing. Nah, jadi dengan mempertaruhkan AMP sebagai jaminan atau collateral tadi, segala macam bentuk pertukaran nilai di sini akan dapat dijaminkan ya. Misalnya pembayaran digital, pertukaran mata uang fiat, distribusi pinjaman dan bahkan untuk transaksi di dunia nyata seperti penjualan properti dan banyak lagi itu dapat dijaminkan dengan menggunakan token AMP ini. Nah, sebagai contoh misalkan saja kalian membeli sebuah minuman lalu membayarnya dengan Bitcoin. Nah, saat kalian melakukan transfer pembayaran ke pedagang minuman tadi, pedagang minuman tadi harus menunggu sekitar 60 menit untuk mereka menerima dana Bitcoin tersebut ke dalam wallet si penjual minuman tadi. Nah, kan kasihan juga ya si penjual minuman tadi harus menunggu 60 menit untuk menerima uangnya. Nah, jadi disinilah fungsi dari AMP datang untuk menjamin pembayaran tersebut sehingga si pedagang minuman tadi dijaminkan dengan menggunakan token AMP sehingga ia langsung menerima uang di dalam walletnya sesuai dengan harga dari minuman tersebut ya. Nah, jadi sangat bagus sekali ya
Kalau kita lihat dari project yang dilakukan oleh token AMP ini untuk membantu mempercepat transaksi dari setiap pertukaran yang terjadi ya. Nah, jadi AMP ini juga bukan token kaleng-kaleng ya. Dan AMP juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar seperti Flexa, Consensys, Coinbase, Gemini, Bittrex, dan lain sebagainya. Nah, jadi Flexa ini sendiri adalah sebuah perusahaan payment system protokol yang mana dia membantu token AMP dalam hal transfer pada jaringan Flexa, sehingga memberikan stabilitas melalui likuiditasnya. Harga tertinggi sepanjang masa dari AMP yang pernah dicapai yaitu di $0,12, yaitu pada tanggal 16 Juni 2021 yang lalu ya. Jadi sekitar 8 bulan yang lalu, dan saat ini sedang mengalami penurunan sebesar 74,55%. Penurunan yang cukup dalam ya. Nah, apakah harga saat ini adalah harga terbaik untuk kita beli AMP? Jika kita lihat trading view dari AMP, di sini memang sedang mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Harga terendah yang pernah dicapai AMP adalah di $0,024. Nah, jadi menurut saya untuk harga terbaik yang bisa kita beli adalah $0,02 ya. Nah, jadi kalian bisa menunggu sampai harga kembali turun dan menyentuh level support di $0,02 ya. Karena di sini jika kita lihat dari pergerakan moving average, AMP mengindikasikan bahwa arah market sedang mengalami penurunan. Jadi kita bisa menunggu AMP untuk turun lagi ke harga $0,02 ya. Nah, jika kalian beli di harga $0,027 dan kalian menjualnya di harga $0,03, maka kalian akan memperoleh profit sekitar 12% ya. Atau jika kalian merasa sudah memperoleh harga terendah, kalian bisa menunggunya lagi sampai menembus ATH terbaru, sehingga kalian akan memperoleh keuntungan ratusan kali lipat ya. Dan untuk pembelian token AMP itu sudah bisa kalian beli di exchange besar seperti di Binance, Coinbase, Get.io, KuCoin, termasuk juga exchange lokal seperti Indodax dan juga di toko kripto ya. Kalian juga bisa membeli AMP ini, dan untuk di Indodax kalian bisa membelinya dengan pair AMP IDR. Jadi pairnya sudah dengan rupiah, sedangkan di toko kripto itu pairnya dengan USDT ya. Dan dengan delistingnya token AMP di exchange besar dunia, tentu saja menjadikan AMP sebagai rekomendasi token micin potensial untuk kita beli ya. We are controlled by the few. It is time for a new world. Power for all. And you will decide the shape of this world. The power to change the future is in your hands. VeChain. Apakah kalian pernah merasakan saat ingin membeli sebuah barang di toko online, muncul beberapa barang yang semuanya sama, tapi harga ada yang terlampau jauh? Barang A dengan harga 200.000 dan barang B dengan harga 1,5 juta rupiah. Lalu kalian bingung, apakah barang B udah pasti original dilihat dari harga yang lebih mahal? Kalian ingin membeli barang tersebut tentu ingin dapetin produk yang original kan ya. Sedangkan barang yang dijual banyak yang serupa dengan asli tapi KW. Nah, apakah kalian pernah ngerasain pengen beli barang asli tapi takut dapetin yang KW? Nah, disinilah VeChain memberi solusi tersebut kepada kalian. Karena sifat dari blockchain yang decentralized atau tidak ada satupun orang yang bekerja di balik blockchain itu sendiri, dan juga data yang tidak dapat dengan mudah dimanipulasi atau dihapus oleh setiap orang, ini membuat teknologi VeChain akan sangat membantu setiap perusahaan untuk mencatat sejarah pembuatan produk tersebut dari A sampai Z yang dengan mudah dapat dipublikasikan ke konsumen melalui perangkat IoT atau Internet of Things, sehingga konsumen jadi lebih percaya dalam melihat originalitas produk tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain melalui perangkat berbasis IoT atau Internet of Things, dengan sistem bisnis perusahaan itu sendiri, platform indeks dapat melacak seluruh siklus dari produk yang terjadi di balik barang tersebut secara transparan, dengan mengelola informasi kualitas dan juga keamanan secara efektif, dan dengan memberikan informasi yang berharga bagi konsumen, sehingga dapat memfasilitasi penilaian kualitas produk sampai akhirnya konsumen melakukan pembelian. Nah, jadi cara kerja dari VeChain sangat sederhana sebetulnya ya. Berawal dari sebuah data produk yang ditambahkan ke dalam VeChain dengan perangkat berbasis IoT, data tersebut akan sangat transparan dalam memaparkan semua data asli di balik produk tersebut hanya dengan men-scan barcode dari produk tersebut menggunakan aplikasi canggih dari VeChain Tor Blockchain. Pada akhirnya, kalian akan memperoleh data original dari produk yang ingin kalian beli. Nah, jadi hampir semua industri yang ada di dunia ini dapat memanfaatkan teknologi dari VeChain ya.
mulai dari otomotif, minuman, makanan, pakaian, elektronik, seni, maupun fresh food atau barang-barang mewah lainnya ya. Itu dapat memanfaatkan teknologi dari VeChain ini sehingga bisa memastikan originalitas dari produk tersebut. Dan berikutnya perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan teknologi VeChain, yaitu ada BMW, BYD, dan juga Bayer ya. Di sini mungkin kalian sering melihat logo ini, dan banyak perusahaan besar lainnya seperti halnya dengan Walmart. Merek sepatu Deadstock juga telah mengadopsi teknologi VeChain untuk dapat memberikan informasi keaslian dari produknya. Nah, dilihat dari customernya seperti BMW dan juga Walmart, jelas Fed bukan token abal-abal ya. Nah, lalu di harga berapa sebaiknya kita membeli Fed? Semenjak menyentuh ATH di 0,28 US dollar, terlihat di sini terjadi reversal dan harga turun mencapai level support di 0,05 dolar ya. Dan pada level support ini terjadi rejection sehingga harga memantul dan harga kembali naik memantul di area resisten 0,187 dolar. Pada akhirnya kembali terjadi reversal dan turun kembali ke area support yang sama dan meretest area support di 0,05 ini. Sehingga saat ini harga bergerak di 0,057 dolar dan ini adalah harga yang cukup bagus karena sudah berada pada area support ya. Namun apakah kita bisa membeli di harga yang lebih rendah lagi mungkin di area sekitar area support ini? Kita cek di time frame yang lebih kecil ya. Nah, kalau kita lihat pada time frame 4 jam di sini banyak terjadi rejection ya di antara area support dan juga resisten yang ini. Sehingga jika kalian berhasil membeli token Fed ini pada harga 0,0505 US dollar, ini akan menjadi harga terbaik ya. Jadi dari harga saat ini kalian bisa tunggu sampai harga turun dan menyentuh area support di 0,0505 US dollar ya. Sehingga nanti setelah kalian berhasil membeli dan ternyata harga kembali naik dan menyentuh area resisten di 0,18, maka di sini kalian akan memperoleh keuntungan yang sangat lumayan ya, sekitar 200%-an. Namun demikian kalian tetap harus berjaga-jaga ya, sekiranya ternyata area support ini berhasil dijebol dan harga kembali turun, kalian bisa membelinya di harga yang di bawahnya sekitar 0,02299 US dollar ya. Bahkan jika harga nanti malah turun mencapai level 0,08 US dollar, kalian juga bisa melakukan pembelian sehingga di sini kalian membutuhkan senjata cadangan atau modal tambahan ya. Karena ketika menyentuh harga 0,0088 dolar ini akan menjadikan harga terendah sepanjang masa setelah mencapai ATH ya. Karena untuk saat ini pun harga yang terjadi itu sudah turun sebesar 83% ya dari ATH yang pernah dicapai ke harga terendah yang dicapai sebelumnya, itu di tanggal 24 Januari 2022 kemarin, yaitu di harga 0,045 US dollar ya. Jadi ini adalah harga terendah yang pernah dicapai. Nah, token VeChain atau Fed ini juga sudah terlisting di beberapa exchange besar dunia ya, seperti Binance, KuCoin, Get.io, Huobi, dan juga termasuk dari exchange lokal yang ada di Indonesia seperti di Toko Kripto. Nah, jadi ketiga rekomendasi token micin potensial untuk Februari 2022 yang saya sebutkan di dalam video ini, itu semua sudah terlisting di exchange besar dunia ya, sehingga memang bukan token abal-abal ya, karena sudah terlisting di beberapa exchange besar dunia. Untuk selanjutnya kalian tinggal gali-gali lagi informasi mengenai 3 rekomendasi koin micin tersebut untuk lebih meyakinkan diri kalian apakah kalian ingin membeli token tersebut sebagai tambahan investasi masa depan kalian. Semua keputusan ada di tangan kalian. Jangan sampai terjadi lagi kasus ikut-ikutan afiliator. Karena kita makhluk paling sempurna yang diciptakan bisa berpikir, maka belajarlah untuk berpikir lebih logis dan jangan malas mencari tahu. Karena kemalasan satu-satunya yang membuat diri kita menjadi bodoh. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.